Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Pada kali ini kembali saya akan berbagi video pembahasan soal AKM. Dan pada kali ini soal AKM yang akan saya bahas adalah soal numerik untuk SMP. Saya namai dengan soal AKM 14 bagian 3 melanjutkan yang bagian 2. Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut. Ini gambar yang menunjukkan langkah-langkah pembuatannya. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan pemirsa bisa mengikuti langkah ini apabila ingin membuat topi ulang tahun dari kerucut yang dibuat dari karton berbentuk setengah lingkaran. Jika jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm, berapakah tinggi maksimum topi kerucut yang dibuat Ari? Soal ini merupakan soal isian singkat. Nah, di sini 21 cm itu merupakan jari-jari dari kertas karton yang berbentuk setengah lingkaran ini. Jadi ketika lihat gambar, kita lihat nomor 2. Lihat ya, berarti dari sini ke sini adalah 21 cm. Jadi jari-jari ini bukan merupakan jari-jari lingkaran yang sudah terbentuk kerucut nantinya. Nah, ada kesimpulan, ketika misalkan di pola yang berbentuk setengah lingkaran ini, jari-jarinya adalah 21 cm, ini otomatis nantinya tinggi maksimum dari kerucut yang terbentuk itu adalah tidak akan melebihi jari-jari ini. Jadi jawabannya di sini adalah 21 cm. Karena ditanyakan adalah tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum dari kerucut tidak akan melebihi jari-jari lingkaran. Maksudnya jari-jari yang di pola ini ya, bukan jari-jari di kerucut. Lingkaran yang ada di kerucut. Lantas bagaimana kalau soal menanyakan mengenai tinggi kerucut yang terbentuk? Misalkan ini ada soal berapa tinggi di sini ketika sudah terbentuk kerucut. Rumusnya adalah panjang busur sama dengan keliling sama dengan sudut pusat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 2 pi r. K di sini adalah keliling lingkaran. Lingkaran yang mana? Bukan lingkaran yang masih berbentuk pola setengah lingkaran ini, di mana kelilingnya tersebut merupakan keliling dari lingkaran yang merupakan alas dari kerucut itu sendiri. Kemudian di sini panjang busur yang mana? Tentunya panjang busur yang masih berbentuk setengah lingkaran. Kalau melihat gambar ini, panjang busur itu adalah dari sini ke sini. Sehingga ketika sudah dibentuk kerucut, itu merupakan keliling dari sini ke sini ya. Nah, kita mutar dari bawah merupakan alas dari kerucut. Nah, rumusnya adalah sudut pusat dibagi dengan 360 derajat. Sudut pusat yang mana yang dipakai? Yakni yang masih berbentuk pola setengah lingkaran. Di sini ketika ini setengah lingkaran, ini merupakan sudut pelurus, yakni besarnya adalah 180 derajat. Kemudian dikalikan dengan 2 pi r. R di sini merupakan jari-jari juring. Maksudnya adalah juring yang di sini masih berbentuk pola lingkaran. Jadi nanti yang dimasukkan adalah R besar jari-jari juring 21 cm. Nah, dari rumus ini kita akan menghasilkan keliling. Maka kita masukkan ke dalam rumus keliling. Keliling sama dengan 2 pi r. Sehingga nantinya kita akan menemukan jari-jari dari lingkaran yang merupakan alas kerucut. Sehingga jari-jarinya adalah K keliling dibagi dengan 2 pi. Nanti dari sini, dari pola, kemudian kita membentuk kerucut dengan alasnya berupa lingkaran. Kita akan menemukan jari-jari lingkaran dari kerucut itu. Nah, di sini R itu adalah jari-jari lingkaran yang merupakan alas kerucut. Beda ya, ini R besar, ini R kecil.
Kemudian ketika kita sudah menemukan R yang merupakan jari-jari lingkaran dari alas kerucut, kita bisa menentukan tinggi dari kerucut itu sendiri. Jadi T di sini adalah tinggi kerucut, rumusnya adalah akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. S ini diambil dari jari-jari juring. Jadi S ini adalah bisa dikatakan pelukis ya. Pelukis itu dari sini ke sini, dan ini akan sama dengan panjang dari sini ke sini yang merupakan jari-jari juring. Jadi S itu sama dengan R. Jadi nanti kita akan menemukan tinggi dari kerucut itu sendiri. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Apabila ada pertanyaan ataupun pemirsa memiliki trik lain yang lebih cepat, silakan bisa dicantumkan di kolom komentar yang ada di bawah video. Kemudian apabila video pembahasan ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silakan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pembahasan soal seperti soal AKM 14 bagian 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.